Ternyata Paulus itu menurut jurnal ilmiah ini dia adalah epilepsi nih. Epilepsi diajukan sebagai hipotesa yang paling mungkin. Nah, lalu gini Dis, tadi aku tatap mataku ya Dis ya. Aku ini kalau diskusi ini mau mengucapkan terima kasih pada dulu ya. Ntar aku pindahkan ke wajahku dulu ya. Jadi gini loh Dis ya, nih dengarkan Bunda Gembala nih nak ya, dengar anak Bunda ya. Aku jujur terima kasih sama kau Dis. Kau membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus kan Dis. Nah sini kita tunjukkan perbandingannya, ini maaf sedikit ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Yesus itu teman-teman, kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, aku sepakat dengan Edis. Pertama adalah ini nih datanya ya. Kalau Nabi Muhammad bermuka masam saja sama orang buta loh Dis. Artinya kau tahu nggak Dis? Dia orang buta itu tidak akan tersinggung sama Nabi Muhammad karena dia nggak tahu Nabi Muhammad tuh bermuka masam. Sedangkan bermuka masam saja sama orang buta dilarang sama Allah Dis. Betapa tingginya moral Nabi Muhammad ini. Dan tidak semua kesalahan itu berdosa Dis. Contoh aku salah pakai baju kau pikir berdosa. Ya namanya manusia tempat salah lah. Yang nggak boleh salah itu Tuhan. Yang kurang ajarnya lagi Tuhannya si Edis ini bukan salah Dis, tapi kurang ajar. Masa di PHP-nya orang mau mati Dis? Apa kata Tuhanmu kepada orang yang disalib? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ini kalau aku jadi orang yang mau mati ya, aku tampar ini. Udah tau kita udah ngos-ngosan. Apa kata orang ini bilang? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu hari itu dia mati Dis. Masuk neraka, masuk alam maut 3 hari baru bangkit, 40 hari baru ke surga. Di PHP-nya orang ini Dis. Ini kalau dalam aku Dis ya, kalau ada laki-laki sama aku, Adinda hari ini juga aku ke mall dengan kau. Tahu-tahu dia tidur di kamar 3 hari, habis itu 40 hari baru diajaknya aku ke mall. Ku tendang kepalanya Dis, kurang ajar kau mem-PHP aku. Ini dia mem-PHP orang udah mau mati Dis. Sama kayak mem-PHP nenek-nenek nih Dis. Nabi Muhammad sedangkan bermuka masam saja sama orang buta, dilarang sama Allah, ditegur sama Allah, dianggap sebuah kesalahan. Ini Tuhan loh Dis. Sudahlah mem-PHP orang mau mati Dis. Yang paling biadabnya lagi Dis, maaf ya Dis ya, aku gak suka ditipu soalnya. Bagi aku penipu terang-terangan ini biadab menurut aku. Paling jahatnya kali Tuhan kau Dis. Apa kata dia di sini? Ya, diajarkannya orang Kristen membenci, makanya kau tinggalkan ibu bapakmu karena kau diajarkan meninggalkan keluarga demi menginjili. Bahkan kau kaya sendiri, sama seperti Yesus ketika ke surga nggak bawa ibunya. Kau ke Amerika enak-enak kau di sana ya Dis ya, 6 miliar duit kau. Mama kau ada nggak kau kirimi duit? Rudi anak Batak minjam duit sama kau. Kau pertanyakan kapan kau bayar, kayak mana cara bayarnya. Macam mana kau mau meninggalkan pekerjaan? Kau rentenir itu kan bisa dilakukan di mana saja. Kau tengok ini, apa kata Yesusmu ya? Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku Dis. Bahkan Tuhanmu Dis. Dan perikop ini dikarang oleh LAI mengatakan bahwa itu artinya kalian harus meninggalkan keluarga. Makanya kau tinggalkan mama bapakmu dan keluargamu kan Dis. Memang Yesus, kalau ikut ajaran Yesus, bercerai-berai kita sekeluarga. Buktinya si Kudus TV lah di Amerika. Dan bahkan teman-teman, si Edis ini, saya dilaporkan sama si Dosmek. Saya menghadapi penyidik. Saya bilang sama penyidik, kenapa kau menghujat? Karena Anda mengatakan Tritunggal 1 batang 2 telur. Itu bukan aku yang bilang, Pak JJ yang bilang. Mana videonya aku tunjukkan. Aku malah bercengkrama dengan penyidik. Makan kue aku sama penyidik. Bahkan kata penyidik, 2 Kristen penyidiknya, 1 Islam. Makanlah bu, kue kakak makanlah. Ku makan. Artinya, setan dalam lubang hidungku Dis lebih berani menghadapi penyidik daripada Tuhan dalam lubang hidung kau. Setan dalam lubang hidungku ini lebih berani menghadapi penyidik daripada Tuhan dalam ladan diri kau itu. Kabur ke luar negeri, dibawanya kau kabur sama Tuhan kau Dis. Kenapa? Tuhan kau ketika lahir ke dunia menghadapi hansip Romawi saja. Bunda lagi iya, nggak apa-apa.
aku. Rasa keberanian aku lebih kuat daripada Yesus. Kenapa? Yesus itu, ya teman-teman, kata Edis kan penyalipan Jangan adalah tinggi-tinggi karya halunya. iblis. Halunya jangan tinggi-tinggi, Ripa. Lah Nanti buktinya kan jatuh. fakta. Jangan ganggu aku. Teman-teman dengarkan Halunya Edis enggak, saya hanya mengingatkan, halunya jangan tinggi-tinggi gitu loh. Edis yang lanjut. epilepsi itu Paulus, bukan nabiku, bukan aku. Edis terima kasih banyak telah mengatakan bahwa penyalipan karya iblis. Dan ternyata Yesus tunduk patuh kepada penyalipan yang adalah karya iblis. Kata Edis, kalau kita tunduk dan patuh kepada seseorang, maka kita menuhankan orang itu. Maka ketika Yesus tunduk dan patuh kepada iblis, Edis berkata, Yesus menuhankan iblis. Karena aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia, biarkanlah cawan ini berlalu, melainkan semua kehendak Bapa yang di surga. Ternyata penyalipan karya iblis. Yohanes 8:37, bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Yesus tunduk kepada keinginan iblis yang ingin menyalibkan dia, bahkan disupport oleh Bapa, dimati oleh Bapa keinginan iblis. Maka ketika Yesus tunduk kepada iblis, kata Edis, kalau kita tunduk kepada sesuatu, kita menuhankan sesuatu. Maka secara tidak langsung Edis sudah berfirman bahwasanya Yesus menuhankan iblis. Nah, lanjut Edis. Edis jangan kejang lah. Edis jangan nangis. Sini aja dulu. Enggak, saya Dan cuma ketawa aja ngeliatin kamu Edis, kejang. aku nggak gitu. nyampe 10 menit. Edis ditanya Ustadz Wafi. Edis, siapa yang memberitakan tentang kitabmu Lukas? Itu siapa penulisnya? Edis ini karena dia tidak pernah kuliah dan lulus, beda seperti Bunda Gembala si paling sarjana ini, dan ini lanjut S2 bentar lagi. Beda dengan Ustadz Yusuf PI dan Ustadz Wafi yang selesai mengabdi di pondok pesantren, bersekolah di pondok pesantren. Edis drop out 2 kali, makanya dia nggak ngerti epistemologi. Epistemologi itu, Edis, adalah asal muasal sebuah narasi dan informasi. Sini aku ajarkan sebagai mahasiswi ya. Epistemologi itu harus bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Contoh, siapa penulis kitabmu? Kau harus mampu jelaskan. Menurut anggapan orang. Nah ini nih, inilah kitab karangan nih. Dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 23, si Edis akan mencret kalau ditanya, dari mana si Lukas ini tahu bahwa Yesus itu anak Yusuf? Karena di situ tertulis menurut anggapan orang. Bentar ya Edis ya, Bunda ambilkan ayat buat anak Bunda Edis dulu ya. Tapi aku salut dengan Edis, dia lebih cerdas daripada Yesus. Dia nggak mau miskin, Yesus miskin ya. Lukas 23, ini nih. Kalau kau tanya, siapakah dalam Quran surah An-Nahl tentang mereka ini? Ini Allah berbicara tentang orang musyrik. Ngapain Allah sebutkan namanya satu-satu? Bahwa mereka yang musyrik itu artinya, loh, namanya kata ngapain? Yusapan. Memangnya kami enggak. Yang harus ada nama itu adalah informasi ayat ini dari mana. Ini kan Tuhan yang ngasih tahu. Ngapain pula kami meragukan Tuhan? Yang perlu kau ragukan itu adalah ini. Iya, ini yang maksudnya yang harus ada namanya. Jangan kejang Edis, tenang. Ini Bunda orangnya santun, Bunda Gembala ini. Ini. Kau tengok ini ya, Lukas pasal 3 nomor 23. Nih, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan, nah ini si Lukas ini kan wartawan. Dia mendapatkan informasi dari anggapan orang Nanti kau jawab ini ya. Menurut anggapan orang, si Yesus ini adalah anak Yusuf. Pertanyaanku ini jangan kau nggak jawab kayak punya Ustadz Wafi tadi, nggak kau jawab Pertanyaanku anggapan bahwa si Yesus ini anak Yusuf, apakah anggapan benar atau anggapan salah? Kenapa begitu? Kalau anggapan itu benar, berarti Tuhanmu hasil hubungan sperma, hubungan biologis, karena dia anak kandung Yusuf. Kalau ini adalah anggapan yang keliru, berarti kitab kau memuat gibah. Maka tolong kau pilih di antara itu. Aku sepakat, menuhankan menurut Edis artinya mengikuti, maka Nabi Muhammad itu adalah Rob. Ya, kata Edis. Tapi ternyata konsekuensinya Yesus Robnya iblis, karena pasrah kepada kehendak dan karya iblis. Oke Edis, silakan dijawab pertanyaan Bunda, anak Bunda ya. Menurut anggapan orang, Yesus ini adalah anak Yusuf. Pertanyaannya, apakah ini anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Silakan dijelaskan. Dan tolonglah kita win-win solution aja ya.
Nabiku tidak boleh berbuat salah walaupun kesalahan itu bukan dosa. Tuhanmu menipu pun boleh, kata Bapak. Bahkan maaf Edis, mengutip kitab yang tidak ada ini lebih jahat lagi ya. Firman Tuhan lo dirubah-rubah sama Yesus lo. Ya. Terima kasih Edis. Bentar kan aku nggak 10 menit. Lanjut. Tunggu dulu. Ya. Saya mau jawab. Harus 5 orang nih. Saya mau Iva, jawab pertanyaan Raffi. Edi. Kamu 20 menit loh, 20 menit. 20 menit, bayangkan 20 menit. Ya loh. silakan. Kalau saya hadapi semua, inilah enaknya saya. Kongko. Nih, kan nanya nama nih ya. Di dalam surah An-Nahl. Saya cuma bentar kok, cuma jawab bahwa setiap ada kasus disebutkan orang itu namanya pun ada di Al-Qur'an. Ini kan surah An-Nahl ayat ke-103 kata Mas Edis. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Nah, ini siapa orangnya namanya? Kan begitu. Surah Al-Nahl ayat 103. Ini ya. I'lam, ketahuilah annal murad min hadhil ayah, bahwa maksud dari ayat ini adalah hikayatu syubhatin ukhra. Hikayah tentang syubhat yang lain, min syubuhati mungkari nubuwati Muhammad, tentang orang-orang yang menfitnah kemungkaran terhadap Nabi Muhammad SAW. Wa dzalika li'annahum kanu yaqul, mereka mengatakan, mereka nih di dalam ayat ini, inna Muhammadan innama yadhkuru hadhil qisas wa hadhil kalimat li'annahu yastifiduha min insanin akhar. Nabi Muhammad itu cerita ini dan itu dia dapat dari orang, bukan dapat dari Allah. Nah, siapa namanya? Ini, waqtahlafu fi hadzal bashar alladzina sabal musyrikun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam itata'anu bihi qila huwa abdun li bani Amir bin Lu'ai. Ayo, ada ya dari kalangan Bani Amir, abad dari kalangan Bani Amir bin Lu'ai, ada namanya. Sekarang saya jawab tadi pertanyaan saya. Tolong jangan keliling-keliling dulu. Ya, jangan keliling-keliling dulu. Jangan ke sana kemari, dijawab dulu. Datanya tampilkan dulu, baru cerita gitu loh. Baru cerita Mas Edis. Jadi menurut anggapan orang, Yesus adalah anaknya Yusuf, Yusuf anaknya Eli. Siapa nama orangnya? Saya sudah nyebutin nih namanya nih. Siapa nama orangnya? Kemudian kredibilitasnya bagaimana? Begitu. Monggo dijawab. Baik. Mbak Besarin Syasub, baik, terima kasih ya. Kalau diskusi sama Wafi, kita tadi metodenya itu slow aja. Karena Wafi ini memang dia ya tidak terlalu barbar lah begitu ya. Jadi begini, saya tanggapi dulu dari Wafi ya, nanti Rifa nih. Saya itu selalu ngikutin nih. Banyak orang mengatakan, kamu kok ini. Karena biasanya dimulai dari orang Islam yang pengen diskusinya itu mode barbar begitu. Nggak apa-apa kalau kalian mau mode barbar saya ikutin begitu. Karena kalian yang pengen kan, Rifa yang pengen mode barbar. Tapi jangan diturunin loh sob. Nanti kalau saya mode barbar diturunin nggak? Itu masalahnya gitu loh. Baik. Jadi saya tanggapi dulu dari Wafi ya. Tadi mengatakan An-Nahl 103. Tadi dikatakan siapa? Luhai atau siapa tadi? Begini Wafi, kalau kamu membaca tafsir, bukan Luhai, saya ulangi ini biar jelas namanya ini. Abad ini ya, ini Abad Libani ini namanya nih. Huwa abdun, seorang hamba sahaya dari kalangan Bani Amir bin Lu'ai. Yuqalu lahu Ya'ish, namanya Ya'ish, dia dari Bani Amir bin Lu'ai. Dah. Baik. Jadi kalau di situ dikatakan namanya abad dan lain sebagainya, masalahnya itu bukan Al-Qur'an. Itu masalahnya. Tetapi juga Ustadz Wafi jangan hanya membaca sepotong saja, karena ada banyak riwayat-riwayat lain mengatakan ada itu berkata dari Bani Nasrani, ada orang Ajam itu orang-orang Nasrani, ada yang mengatakan itu siapa namanya, banyak itu, bukan cuma itu saja. Begini Wafi, yang harus Anda ingat, ya memang orangnya kan banyak Mas Edis. Ini kalau saya ngomong kan, ini memang berat nih kalau saya ngomong. Ini kalau saya ngomong ini berat nih. Kalau saya ngomong, memang kalau saya ngomong teman-teman, tidak mungkin mereka bisa tenang, gundah, gelisah, gulana. Ini, apakah boleh saya bicara? Iya, boleh. Lanjut datanya yuk dijawab.
Heran loh kalau saya ngomong, kenapa kalian nggak bisa duduk anteng diem gitu kalau saya ngomong? Kenapa kalian gelisah gitu Karena seperti tadi sudah ketakutan? terbukti 20 menit ngomong sendiri gak ada data sama sekali, malah curhat isinya. Ini lah makanya saya bilang berat bener ini. Wafi, begini loh Wafi, dengar ya. Kita ini membahas Al-Quran dan Injil, bukan membahas buku lain. Itu dulu yang harus kamu ingat. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa itu orang-orangnya. Hai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar gila. Siapa orangnya? Kan gak disebutkan di dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 103, dan kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan seseorang kepadanya. Siapa orangnya? Al-Quran gak ngomong. Gak ngomong Al-Quran. Di dalam Injil berkata, menurut anggapan orang, dia anak Yusuf. Siapa orangnya? Gak ada. Bible mengatakan, oh yang ngomong itu Udin, Joko. Gak ada. Karena Quran dan Bible tidak fokus kepada siapa yang ngomong, tetapi apa omongannya. Kenapa kita menurunkan diskusi kita kepada level kuluk-kuluk, kata Erben. Wafi, tolonglah Wafi, kita diskusi itu yang cerdas lah. Kan Al-Quran berkata, kalau semua itu ditulis, air laut saja nggak cukup mau menginformasikan itu. Injil juga bilang begitu. Seandainya semua ditulis, maka agaknya dunia ini tidak akan cukup untuk menampungnya. Jadi Ustadz Wafi, saya pengen diskusi naik level lah, ya. Jangan gara-gara tidak disebutkan di situ siapa namanya, lalu kita bilang, oh ini nggak valid. Bukan begitu model diskusinya. Di Quran juga nggak disebutkan siapa namanya. Ya, kalau di luar Quran ya itu bukan Quran, ngapain? Orang yang dibahas Quran kok. Nah, begini Wafi, itu selesai ya tanggapan saya sama kamu. Begini Rifa. Gak ada jawabannya Teman-teman. berarti. Nah, lihat nih. Saya minta jawaban loh. Nggak Kan puas tadi dia. adu nama nih. Boleh adu saya nama ngomong? nih. Ada Boleh saya nggak ngomong? namanya? Ada. Boleh saya ngomong Wafi? Ya, sekarang Boleh saya mana ngomong? namanya? Menurut anggapan orang itu namanya Berat siapa? ini, Sob. Gitu loh. Berat Kok ini, malah- Sob, kalau saya kok nggak ngomong, ada Sob. data sih dari tadi gitu loh. Kayaknya berat kalau saya ngomong ini, selalu dipotong. Udah 1:30 loh, udah 1:30 pagi loh. Baik ya, begini. Aku mau jawab, kamu habis ini tentang Nabi Muhammad orang gila, ya kau tuduh tadi, ya jangan Sob, kemana-mana. saya jangan alasan paham. setengah Sob. dua. Sob, saya paham. Itu kan orang-orang yang bilang bahwa Muhammad itu orang gila. Itu kan orang-orang yang ngomong. Saya nggak pernah mengatakan seperti para orang-orang yang aku apologet terus menjelek-jelekkan Ya Quran. udah, ntar kau tanggapi ya habis ini. Itu Lanjut, sudah kau. clear kok. Yang ngomong bukan ini, yang ngomong orang-orang. Iya, bahwa nanti Muhammad kau tanggapi gila. itu. Kau tanggapi itu nanti. ya, Kenapa habis ini. kita harus Oke. pusing dengan omongan orang-orang? Kan gitu. Nah, terus gini. Rifa nampak sekali dia ini seperti orang yang ingin melampiaskan emosinya. Makanya dia seperti orang yang wah, kesetanan dan lain sebagainya, memaki-maki dan lain sebagainya. Begini, saya cuma mau bilang begini, Rifa, kalau model kamu diskusi seperti itu, percayalah kamu, Islam itu akan dihujat terus. Karena apa? Al-Quran itu bilang, janganlah kamu mendebat mereka kecuali dengan cara yang paling baik. Itu Quran sudah ngomong begitu. Disuruh berdebat dengan cara yang baik. Tidak boleh kamu mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kamu bilang Tuhan kami tolol dan lain sebagainya. Kalau kamu mulai dengan diskusi seperti itu Rifa, yang ada nanti orang-orang tuh menghujat agama Islam. Makanya nggak salah ketika kamu membuka Qomal, yang ada bukan pendidikan, yang ada saling maki-memaki, merusak hubungan antar anak bangsa. Nah, siapa yang bikin hubungan antar anak bangsa itu rusak? Yang bikin itu adalah sekelompok orang-orang Islam. Nih, saya tunjukin sama kamu. Saya balikin sama kamu Rifa. Biar kamu ngerti Rifa, saya itu sama sekali saya itu tidak pernah diskusi itu dengan tujuan yang jelek. Keluarga saya itu banyak yang muslim, biar kamu tahu Rifa. Nih,
Kamu lihat ini, kamu kan bilang saya dipanggil polisi bla bla bla. Ya karena memang di Indonesia beda. Nih, kamu lihat ini Rifa. Apa ini banner ini? Ini banner ini biar kamu saya baca ini. Jangan dibilang ini oknum. 1, teras dakwah. 2, nih ini ormas-ormasnya nih. Logo-logo ormasnya nih. Nih ya. Ini semua ormas-ormas yang mensponsori acara ini. Apa bannernya? Perhatikan. Ini bannernya. Benarkah Bible dipalsukan? Dipajang, ditancepin di jalan. Ini kalau Islam Ripa, kalau kamu bilang tadi, oh saya dipanggil polisi begini, saya hadapi begini, saya tidak. Loh, karena di negeri Konoha, biar kamu tahu Rifa, di negeri Konoha itu memang orang Islam itu mau kelakuannya kayak begitu pun melanggar undang-undang, nggak apa-apa. Orang namanya orang-orang yang nggak waras kok. Gimana kalau orang di Indonesia Rifa, kamu bikin banner begini, benarkah Bible dipalsukan, kamu pajang di jalan, nggak apa-apa. Polisi belain kamu. Kepolisian negara Republik Indonesia akan membela orang Islam. Gubernur, bupati, nggak ada yang ribut kalau ada tulisan begini. Karena apa? Karena di negeri Indonesia yang mayoritas adalah Islam. Coba misalnya nih, saya balik. Bible-nya ini coret. Rifa, kau lihat sini. Bible-nya coret. Iya, Dis. Kau coret Bible-nya, kau ganti. Benarkah Quran dipalsukan? Kau Itu jamin bisa. nih. Saya balik dulu kamera saya. Ya marah loh, itu bohong. balik. Kalau itu kan itu beneran kan. Jangan, jangan, tenang. Tapi kau aja Kamu aku tadi ngomong, barusan. tenang. Ya aku dipanggil. Kalau dengarkan saya. Jawabannya Kalau mana? kamu, ya lihat nih, panik nih. Oh, yaudah, aku diam. Kirain udah diajak ngomong aku. Ya udah lanjut. Dengarkan Riba. Kenapa orang Islam kamu bilang saya berani, saya dipanggil begini? Ya karena kamu di Indonesia. Di Indonesia itu hukumnya kayak begitu. Kalau kamu pajang begini, Bible dipalsukan, kok tempel-tempel gini, nggak apa-apa itu. Tapi coba nih, iris kuping saya tempel. Benarkah Quran dipalsukan? Pajang di jalan. Mati kamu pasti digebukin sama orang Islam. Karena apa? Tenang. Jangan belum selesai. Dengar. Kenapa bisa seperti itu? Karena di Indonesia mayoritas tuh orang Islam. Kalau dikatakan benarkah Quran dipalsukan, dibahas oleh begini, percayalah, Kapolres turun tangan, rumahmu dibakar sama orang. Karena apa? Karena itu menista agama. Sementara kalau orang Islam bikin begitu, nggak apa-apa. Jadi kau jangan bangga-bangga dengan kebongakanmu, Rifa. Kau bangga, saya menghadapi. Ya karena kamu di Konoha. Saya tunjukin satu lagi. Satu lagi. Kalau saya tenang. Kalau saya Lama ngomong kali jangan tanggapi kau. lihat nih. Ayo satu lagi. Saya balikin kamera saya. Acara apa ini? Acara ceramah Zakir Naik di Bekasi. Berapa puluh ribu orang yang nonton? 40.000 orang Islam yang nonton. Apa yang dibahas? Saya balikin dulu kamera saya. Ntar, saya balikin dulu. Ini kalian jangan ngomong, kalian ini halu terus. Nih, apa yang dibahas Zakir Naik? Dia bahas sesungguhnya Yesus itu tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Sesungguhnya Muhammad itu adalah nabi. Di dalam Bible Yesus menubuatkan Muhammad. Bla 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 bla. Ketika ulama Islam bahas agama Kristen dari atas podium, membahas agama orang, apa yang diteriakkan oleh orang Islam? Allahu Akbar. Itu yang diteriakkan. Karena apa? Karena mayoritas. Kok kamu bangga sekali? Saya tidak lari. Isinya curhat semua ini. Ini kalau saya ngomong ini malah panik nih. Panik. Curhat semua Panik. isinya ini. Jangan panik dulu. Saya biar selesai dulu ngomong. Dengarkan. Pegang omongan saya. Seandainya saya diberikan hak yang sama oleh negara saya boleh bahas agama Kristen, saya tidak perlu pergi meninggalkan tempat saya.
Sebagaimana orang-orang Islam seperti Rifa, Juma dan kawan-kawan, mereka tidak perlu pergi karena bebas-bebas aja ngomong. Iya kan? Karena apa? Yakin diskusi nih. Kok kayak anak-anak Kalau saya ngomong lihat nih. Enggak, saya belum mendengarkan jawaban Uni sebentar. Rifa loh. Undang seorang penceramah Kristen ngomong di atas podium. Katanya enggak boleh seperti Aduh, anak-anak. tenang. Katanya jangan seperti anak-anak, curhat sana curhat sini. Lihat kalau saya ngomong fokus mereka bisa diskusi diam. katanya gimana? Bisa mereka diam teman-teman? Ketika saya ngomong mereka bisa diam? Ya Kenapa udah, malah aku mau curhat? tanggapi nih. Langsung Mau tanggapi nih. dong. Ayo cepat. Kita kan diskusi. Udah, sekarang begini. Dengarkan saya. Intinya begini. Ada ketidakadilan di negara kita. Loh, mana Di mana? negara gitu loh. Di mana nih? Iya. Ngomong terus nih, ngomong Dan terus. Bisa nih. YouTube. Kau Pertanyaan ngapain ini juga Bang? ada yang jawab sih. Ya udahlah. Kalau dia nggak bisa jawab, kalau nanti saya saya tidak closing boleh, ya statement udah aja Sob. Ustadz. Begini Sob, saya mohon maaf Sob Jangan sebagai kabur, host. jangan kabur. Karena Aku saya belum ngomong, closing statement. kalian ngomong, Aku saya belum closing diam. statement di. Kalian ngomong, saya diam. Gimana nih? Yaudahlah. Tapi aku diizinkan closing statement ya Dis ya. Dengar jangan kabur Boleh, ya nak. boleh. Tadi kamu ngomong saya diam. Giliran Ya saya udah, ngomong saya aku kalian diam. nggak boleh gimana? Tapi nanti Boleh kalau saya closing ngomong? statement jangan kabur mereka ya. nggak fair, nggak Oke. fair mereka. Oke. Tidak fair mereka. Des, Satu menit des, aja des, saya masuk. des, gini. Ustaz, Gini, bisa Des. 1 menit aja Ustaz. Sedikit aja. Saya mau ngambil Nggak fair mereka. Yang saya maksudkan begini. Pegang omongan saya. Pegang omongan saya. Kalau Muslim tidak mempersekusi saya, tidak mengancam saya, tidak akan mau memenggal kepala saya, tidak perlu saya meninggalkan apa yang saya punya. Saya bisa berapologet seperti Rifa di rumahnya, seperti Yusuf PI di rumahnya, seperti Zuma di rumahnya. Kenapa harus pergi meninggalkan yang dia punya? Saya melakukan ini karena apa? Karena kalian orang-orang Islam mempersekusi saya. Udah. Nah, bayangkan teman-teman, bayangkan kalau ada seorang penceramah Kristen. Aduh, lagi ngomong nih gini. Des. Gimana nih? Iya, kau ngomong terus dari tadi kapan Boleh aku nggak? nanggapin? Nih, boleh nggak seorang penceramah Kristen membahas agama Islam dari Udah, aku atas jawab. podium di Glor? Udah, aku jawab. Pasti. Udah deh. Oke. Dipenggal lehernya masih. Kenapa? Karena dia Udah. menista agama Islam. Kau jawab ya. Membahas agama orang lain itu. Makanya Udah. saya bilang, mari kita adil. Mau nggak? Mau nggak kita adil? Kenapa? Negara Jangan ini gelisah tidak lagi. memperlakukan warga negaranya dengan Gantian, adil. Des. Orang Islam boleh bahas Dari Kristen. diskusi sampai sesi curhat ini Sampai namanya. curhat. Iya. Jadi potong-potong Kelamaan. terus. Mana? Tadi belum selesai, Sob. Tadi tuh dia Kalau Kapan ya, aku udahlah, mau kalau tanggapi? saya belum nanggapi loh. Ripa tadi banyak loh nanggapin yang lain. Saya karena dia takut. Lo kabur bukan gara-gara orang Islam, tapi orang Katolik yang Mila, kau Mau- tidak tahu apa-apa, Mila. Kau baru Mau muncul di pakai timer aja? tahu apa Mau boleh. pakai timer aja? Des? Ustadz Ya pakai udahlah, timer, Sob. Ustadz, jadi ribet. Dia kabur, Gini, Ustadz. kalian berapa Bunda, orang loh? nanti dia kabur. Mila. Bunda nanti dia kabur. Wafi, Saya. Yusuf Bunda, PI, nanti dia kabur, empat loh. Bunda. 4 lawan 1. Bagaimana Bukan. kalian 4 orang ngomong? Saya Ini sendiri. kabur ini. Ustadz, Ya udah, Ustadz. aku yang ngomong. Oke? Udah. Biar Bunda bilang sama Uni Rifa bentar. Des, aku jawab ya. Aku hanya menjawab tentang masalah agama, bukan curhatan kamu, oke? Tentang masalah Nabi Muhammad, nabiku. Itu aja yang ku jawab. Oke? Perhatikan nih, ya. Kau kelamaan masalahnya. Kalau aku jawab kamu simple, paling 3 menit nih ya. Tentang masalah Nabi Muhammad tadi kau katakan ya ada tuduhan bahwa dia adalah orang gila, kan kayak gitu. Des, ini ayatnya Al-Hijr ayat ke-6 kan yang kau bawa. Mereka berkata, wahai orang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Kau kalau dijawab Ustadz Wafi pakai penjelasan ulama kagak terima. Baik, sekarang ku jawab tentang hal ini pakai Al-Quran juga. Ya, ini ada jawabannya Des ya. Di dalam Quran surah Al-Kalam, ya Des ya, kau buka aja nanti Al-Kalam di ayat kedua sampai ke-6.
Apa di sini dikatakan? Berkat karunia Tuhanmu, engkau Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Ya, catat tuh, Al-Kalam ayat 2, Nabi Muhammad bukan orang gila. Lalu siapa yang dikatakan Allah yang betul-betul gila? Jadi, kata Allah ya, dapat kita lihat Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir ya. Ini kalau kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat, di antara yang menuduh Nabi Muhammad ya dengan Edis TV, siapa di antara kamu yang gila? Jadi maksud Allah ya, kalau kau bawa Al-Hijr ayat 6, sebenarnya yang bawa Al-Hijr ayat 6 kayak Edis itulah orang gila sebenarnya. Jadi sekejap ya. Edis, ya bentar. Edis Udah 3 pakai menit. Al-Hijr ayat 6. Sebenarnya itulah yang betul-betul orang gila. Nah, ini kata Allah, Nabi Muhammad bukan orang gila, tapi Edis yang orang gila. Maksudnya. Ya setengah ya. Udah. Belum, satu lagi. Kau buka ke Markus, ya. Markus 3 nomor 1. Bukan Nabi Muhammad yang gila, tapi Yesus yang gila. Tuh. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya, dia sudah gila. Jadi yang gila itu Yesus dan kau, kan gitu. Oke, setengah ya. Nah, bukan Nabi Muhammad karena udah dijawab oleh Allah. Dah tuh ya. Oke, baik, tanggapi. Jadi begini Sob, ya begini Sob. Makanya saya bilang tadi, apa sih gunanya kita diskusi Sob? Kenapa kau ke-mute? Salah kok, sorry. Salah baik. pencet. Buka mic. Baik, gini Sob ya, saya tanggapi. Jadi makanya ketika orang nonton, ketika saya bersuara, mengeluarkan kata-kata, jangan disalahpahami Sob. Sob, tujuan Nontonnya kita... curhat sih. Nah inilah kan dia, saya kalau ngomong kan mereka nggak bisa tenang kan Sob. Iya, Gini, coba Sob, langsung satset makanya gitu. susah. Ditanya apa, dijawab apa, dan usah curhat-curhat dulu. Inilah makanya saya bilang nggak tahan loh mereka dengar saya ngomong itu. Tenanglah Wafi, gini loh. Dalam sebuah diskusi tujuan kita itu apa? Itu dulu motif kita mengadakan membuka channel ini apa? Kalau motif kita untuk saling maki-memaki, tinggalkan diskusi ini karena nggak baik. Ya. Kalau motif kita untuk memecah persatuan Indonesia, bubarkan diskusi seperti ini. Tujuan kita diskusi itu biar ngapa sih? Biar kita itu saling ngerti satu sama lain. Itu loh, ini yang terus menerus saya bilang. Yusuf PI, saya tidak mengatakan bahwa Al-Hijr itu membuktikan bahwa Muhammad gila. Tidak, itu kan kata orang. Orang-orang menuduh bahwasanya Muhammad itu orang gila. Nah, Wafi tadi mengatakan di dalam Injil ada ungkapan kata orang. Kalau ungkapan kata orang berarti ini harus diverifikasi orangnya siapa. Bernamanya siapa, sekolah di mana, anaknya siapa, kerjaannya apa. Ini yang saya bilang Wafi ini gimana. Di dalam Quran ada juga kalau soal omongan kata orang. Di Quran orang-orang berkata, hai yang kepadanya Al-Quran diturunkan, sesungguhnya kamu benar-benar gila. Kata orang. Di dalam Injil juga ada. Orang-orang berkata bahwa Yesus gila. Kan kata orang. Di dalam Bible itu nabi-nabi dikatain gila memang ada. Makanya Sob, nyimak dong Sob apa yang kita omongin tadi. Kita itu membahas ungkapan kata orang. Ungkapan kata orang itu nggak harus dijelaskan siapa namanya, sekolah di mana, enggak. Begitu loh. Gimana sih kita mau membangun komunikasi yang baik begini? Intinya yang mau saya sampaikan begini, marilah kita berdiskusi untuk membangun komunikasi supaya kita mengerti satu sama lain. Nah, diskusi yang sudah saya bangun sudah sampai kepada satu tahap kesimpulan, yaitu apa? Yaitu orang Kristen,
wajib bertuhan kepada Bapa di surga, kepada Yesus yang diutus oleh Bapa di surga, dan kepada Roh Kudus yang datang juga daripada Bapa di surga. Kepada mereka yang tiga inilah seseorang itu harus bertuhan. Nah, masalahnya bertuhan itu apa? Bertuhan di dalam Al-Quran dengan dalam Bible itu adalah membuat dirimu tahluk tunduk kepadanya secara Iblis. mutlak. Sebentar, Kepada Rifa, kamu iblis. jangan Oh, iya. kamu jangan kejang-kejang, tenang. Ya. Di dalam Al-Quran, orang yang tunduk, tahluk, menyerahkan dirinya kepada hawa nafsunya, orang tersebut disebut menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia bertuhan kepada hawa nafsunya. Orang-orang yang tahluk, tunduk, menuruti apapun kata ulamanya, disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 31. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi apa maksud bertuhan atau menjadikan sesuatu sebagai Rob? Membuat diri kita tahluk, tunduk, dikuasai olehnya. Dan puji Tuhan, Rifa sudah mengaku bahwasanya umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Rob. Wafi sudah mengaku, Yusuf PI sudah mengaku, Loh, mana dia Ustadz? Dipencet. Dia kayak kemarin Ustadz, waktu di tempat nandar dia pura-pura di mute, sekarang dia pura-pura di banned. Dia kayaknya pencet tanda silang deh, karena saya mau nanggapin. Aduh. Iya dah. Kacau. Aduh, udah. Ustadz, ini mau Isinya saya apa? tanggapin, nunggu Edis nggak? Nggak usah lah, langsung aja tanggapin. Nggak usah. Isinya Oke, tanggap curhat ya. semua dia, nggak ada Iya. jawaban. Ini sedikit aja. Mana Ustadz Wafi tadi? Oh, Edis tuh dikasih panggung suruh berceramah panjang lebar, datang Uni dihajar langsung. Jededed. Mestinya begitu. Nggak usah ini orang dikasih Bunda, nanti aja Bun, nanti aja, jangan bicara di sini Bunda, nanti aja di WhatsApp, jangan sini. Dengar teman-teman ya, perhatikan baik-baik. Ustadz Wafi ini Ustadz Yusuf ini Ustadz, Ya, saya bukan malam. Ustazah. Ya, nggak apa-apa. Itulah kenapa beliau dikatakan Ustadz. Beliau nggak layak seperti saya. Ya, nggak pantas Ustadz Yusuf PI dan Ustadz Wafi seperti saya. Nggak boleh. Bahkan tidak boleh. Aku aja nggak izinkan Ustadz-Ustadzku begitu. Aku ini bukan Ustazah, aku mahasiswi. Nah, dengar baik-baik teman-teman. Edi sudah mengakui kalau Yesus itu takluk kepada iblis ya. Karena Edis berkata, kalau seandainya ada seseorang takluk kepada sesuatu, maka dia menuhankan sesuatu itu. Maka apakah Yesus takluk kepada keinginan iblis waktu menyalib dia? Iya. Maka secara tidak langsung Edis berkata bahwa Yesus menuhankan iblis. Itu poin saya sebenarnya. Saya mau naik poin itu. Yang kedua, teman-teman, Edis itu sakit hati. Kenapa? Karena ketika dia mencoba untuk menghujat Katolik, orang Katolik melaporkan dia kabur ke luar negeri. Lalu dia bilang, kalau kami ini di Indonesia nggak boleh buat begitu. Aku tahu Dis, kalau kau di Indonesia menghujat Tuhan kami dan Nabi kami, memang kau habis. Karena kami adalah orang yang betul-betul memuliakan Tuhan kami. Tapi beda dengan pengikut kau Dis. Tuhan kau dikatakan terkutuk, pengikut kau nggak masalah. Tapi kalau kau dikatakan terkutuk, Edis, Herdes, Edis semua ngamuk. Nggak terima. Nah, kenapa kau lari ke Amerika, Dis? Ini alasannya, Dis. Nah, ini mau kutunjukkan sama kau data. Kenapa kau kabur ke Amerika? Ya, nih. Inilah agama Kristen, teman-teman. Kalau mereka mayoritasnya Kristen, maka membakar Al-Quran itu bahkan dilakukan oleh calegnya. Bayangkan loh, ketika Dr. Zakir Naik mengajak diskusi lintas agama dengan mengadakan sebuah diskusi akademik, menurut Edis itu penistaan.